Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Pasti pada sehat dong ya. Dan juga pasti udah pada siap dong untuk menerima materi dari kita. Nah, pada pertemuan kali ini, kami kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang mengatur dan menyusun pesan bisnis. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami bagaimana proses penyusunan pesan-pesan bisnis. Yang kedua, mampu mengetahui penentuan tujuan pesan-pesan bisnis. Yang ketiga, mengetahui cara menganalisis audiens. Yang keempat, mengerti dan memahami penentuan ide pokok. Dan yang terakhir, yang kelima, mampu memilih saluran dan media yang digunakan dalam komunikasi bisnis. Nah, berikutnya definisi. Pesan bisnis merupakan pesan yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan bisnis, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dari pengirim kepada penerima, bisa perseorangan maupun secara organisasi. Agar pesan-pesan bisnis dapat menjadi komunikasi yang efektif, maka diperlukan pemahaman terhadap proses penyusunan pesan bisnis dalam komunikasi bisnis. Penyusunan pesan-pesan bisnis meliputi 3 komposisi ini, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga revisi. Perencanaan. Tahap perencanaan meliputi 1. Penentuan tujuan. Menentukan tujuan yang jelas dan dapat diukur sesuai dengan tujuan organisasi. Tujuan yang jelas dapat membantu mengarahkan agar mencapai tujuan yang dikehendaki. Di samping itu, penentuan tujuan yang jelas bagi suatu organisasi akan membantu proses pengambilan keputusan yang mencakup 1. Keputusan untuk meneruskan pesan, 2. Keputusan untuk menanggapi audiens, 3. Keputusan untuk memutuskan isi pesan, 4. Keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Ada 3 tujuan umum komunikasi, yaitu yang pertama memberi informasi, lalu yang kedua membujuk atau persuasi, dan yang terakhir melakukan kerjasama atau kolaborasi. 2. Analisis audiens. Sasaran atau target utama dari setiap komunikasi adalah penerima atau audiens. Oleh karena itu, analisis terhadap audiens sangat perlu dilakukan. Audiens dalam studi komunikasi bisa individu ataupun organisasi. Audiens biasanya memiliki pemahaman yang berbeda-beda atas pesan yang mereka terima. Penentuan ide pokok. Setelah menganalisis tujuan dan audiens, maka selanjutnya adalah menentukan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap pesan-pesan bisnis akan bermuara pada satu tema pokok, yaitu ide pokok atau main idea. Selebihnya adalah ide-ide pendukung atau supporting idea. Keempat, ada seleksi saluran dan media. Pilihan saluran dan media komunikasi sangat tergantung pada sifat pesan, waktu, formalitas, dan harapan penerima. Saluran komunikasi terdiri atas saluran komunikasi lisan atau oral communication dan tertulis atau written communication. Saluran komunikasi lisan. Saluran lisan dapat digunakan apabila diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima, pesan relatif sederhana dan mudah dimengerti, ingin mendorong interaksi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Media pada saluran lisan. Yang pertama ada telepon dan voicemail, ada teleconference dan juga video conference. Saluran komunikasi tertulis. Saluran komunikasi tertulis tepat dipergunakan apabila 1. Tidak diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima, 2. Pesan terinci dan kompleks, dan yang terakhir memerlukan perencanaan yang seksama. Selanjutnya, media saluran tertulis. Selain ditulis dengan tangan, saluran tertulis dapat dilakukan melalui perantara media elektronik. Di antaranya elektronik mail atau email, telegram, dan yang terakhir pos biasa dan khusus.
pengorganisasian. Setelah tahap perencanaan, selanjutnya ide atau gagasan dituangkan dalam pesan tertulis. Pengorganisasian dan penyusunan dokumen dimulai dari penyusunan kata-kata, kalimat, paragraf, serta memilih ilustrasi yang akan digunakan untuk mendukung ide atau gagasan. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengorganisasi pesan-pesan yang baik sebagai berikut. Yang pertama, subjek dan tujuan harus jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Yang keempat, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Revisi pesan bisnis. Setelah tahapan perencanaan, pengorganisasian, dan pembuatan atau penulisan pesan-pesan bisnis, langkah selanjutnya adalah melakukan koreksi, penyempurnaan, atau perbaikan revisi terhadap pesan-pesan bisnis. Revisi sangat diperlukan agar pesan-pesan bisnis yang telah direncanakan dan dibuat tersebut dapat ditinjau ulang atau disempurnakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan ketika tahu kekurangan lainnya, sehingga sesuai yang dimaksud dan tujuan yang dikehendaki. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan tersebut, kami menyimpulkan bahwa dalam melakukan komunikasi bisnis, kita perlu melakukan perencanaan pesan-pesan bisnis yang baik dan benar. Kami berharap para audiens sekali mampu memahami tentang perencanaan pesan-pesan bisnis dan bagian-bagian penting dalam pembahasan tersebut. Dalam pembahasan tersebut, mampu memberikan gambaran tentang perencanaan pesan-pesan bisnis yang akan berguna untuk mencapai tujuan dalam berkomunikasi. Seminar wirausaha untuk tugas Project Based Learning. Latar belakang kegiatan. Pandemi COVID yang melanda seluruh dunia membuat sebagian besar aktivitas kehidupan menjadi terbatasi. Pandemi yang juga mempengaruhi sektor ekonomi membuat para pelaku usaha didorong untuk melakukan inovasi agar dapat bertahan dalam situasi pandemi. Sejalan dengan dinamisnya perkembangan sektor ekonomi, para pelaku usaha juga dituntut untuk memiliki strategi dan konsep komunikasi yang tepat dan sejalan dengan perkembangan zaman, demi keberlangsungan dan kemajuan bisnis. Oleh karena itu, kami, mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mengadakan seminar agar dapat berbagi ilmu mengenai optimasi digitalisasi dalam membangun komunikasi bisnis yang bernilai jual tinggi. Seminar wirausaha yang akan kami adakan bertemakan mengoptimalkan digitalisasi dalam membangun komunikasi bisnis yang bernilai jual tinggi akan mengundang narasumber Kak Hani Siti Soleha yang merupakan owner Kitty Hijab by Han Hani Makeup, dan kittypetshop.co yang akan dipandu oleh moderator Afifah Mahkota Putri, mahasiswi jurusan Manajemen Universitas Lampung. Seminar akan diadakan pada hari Sabtu, 2 Oktober 2021 pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat via Zoom meeting. Benefit yang akan teman-teman dapatkan merupakan ilmu yang bermanfaat, menambah relasi, e-sertifikat, dan door prize e-wallet. Link pendaftaran tertera di layar serta kontak person. Tujuan kegiatan: memberikan pemahaman terkait fungsi literasi digital dan memberikan wawasan terhadap generasi milenial dan Gen Z terkait digitalisasi. Selanjutnya, menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan memberikan inspirasi untuk membentuk ide-ide kreatif dalam dunia digital. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran untuk mengembangkan komunikasi dengan ide kreatif dan inovasi baru. Registrasinya gratis ya, tanpa dipungut biaya. Linknya tertera di layar. Dan jangan lupa scan QR Code di layar untuk mengakses virtual background. Sekian dari kelompok 4. See you on 2 October 2021. Terima kasih.